Anime yang bagus bisa aja punya ending cerita yang jelek. Kalau awalnya ceritamu dark dan politik, tapi diakhiri dengan romance, itu nyebelin nggak kira-kira? Jadi hari ini aku mau membahas tentang ending anime atau akhir dari suatu cerita anime. Secara gampang, struktur cerita itu dibagi menjadi 3. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu artinya pengenalan, yang tujuannya adalah membuat kau tahu series ini itu apa, siapa, dan kenapa. Tujuan pengenalan itu adalah supaya kita penonton bisa mengenal bagaimana karakter yang ada dan bagaimana latarnya. Ketika kau sudah mengenal situasi apa yang ada di anime itu dan karakter apa yang ada di anime itu, maka kau bakal siap atau gampang untuk masuk ke konfliknya. Ketika kau sudah masuk ke dalam konflik atau komplikasi, kau bakal langsung paham dengan apa yang terjadi. Entah kau paham dengan situasi yang terjadi, sifat-sifat karakternya, dan banyak lainnya. Dan pada tahap komplikasi itulah kau mulai investasi hati ke karakter-karakter tertentu. Dan yang terakhir, kau bakal masuk ke urusan ending atau resolusi. Pada dasarnya, investasi hatimu itu akan dibayarkan ketika di ending. Bagaimana proses orientasi dan komplikasi yang sudah membuat kita terhook dibayar dengan lega. Teknisnya itu disebut dengan katarsis. Disinilah biasanya anime yang bagus punya masalah. Orientasi asik, komplikasi berhasil bikin investasi hati, tapi endingnya itu kentang. Kita mulai dulu dari yang rapi, kayak misalnya Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mau nggak mau, kita harus setujui bersama kalau anime ini berhasil melewati 3 tahap cerita tersebut dengan rapi. Lalu, anime ini ditutup dengan katarsis yang luar biasa. Atau misalnya Naruto yang punya cerita lebih panjang, namun endingnya itu nggak kentang. Endingnya ditutup dengan cukup memuaskan. Walaupun nanti ujung-ujungnya di ending Naruto itu ada sequel baru. Ya, kita sebut aja Boruto. Saking rakusnya mereka memaksa produksi anime ini yang komiknya pun belum sampai berapa ratus chapter gitu. Komiknya tayang bulanan, tapi animenya setiap minggu ada. Tapi untuk Boruto itu kita bahas nanti aja, karena terlalu gampang untuk ngata-ngatain anime kayak Boruto yang modelan milkingannya itu nggak kira-kira. Contoh anime yang orientasinya bagus, komplikasi bagus, tapi resolusi yang buruk adalah Darling in the Franxx. Kenapa sih bisa jelek? Ketika musuh di bumi ternyata sudah habis, mereka malah mencari musuh di luar angkasa. Dan bagian terburuknya dari ending Darling in the Franxx adalah waifumu Zero Two itu berubah menjadi dinosaurus. Kita harus akui bersama kalau sebenarnya Darling in the Franxx itu ceritanya bagus, tapi dirusak karena cerita akhirnya nggak dieksekusi dengan baik. Dan biasanya aku bakal nyebut anime itu sebagai investasi bodong, karena kau sudah tertarik dan punya ekspektasi dengan ceritanya, malah dikecewakan dengan ending yang diribet-ribetin. Padahal menurutku ending anime itu nggak perlu kompleks, nggak perlu ribet, apalagi dibikin cliff ending buat kesempatan milking. Kita kembali lagi ke anime Naruto. Dari awal dia pengen diakui desa, pengen jadi Hokage, pengen damai dengan Sasuke. Ya udah, endingnya seperti itu. Dan endingnya cukup bagus kan, cukup memuaskan karena semua tujuannya Naruto akhirnya tercapai. Gak usah tiba-tiba ada ninja punya lightsaber atau dibikin sok ribet dengan bertanya-tanya, jangan-jangan semua ini masih pengaruh Mugen Tsukuyomi. Ibarat kata, dalam tes masuk perguruan tinggi, mereka nggak peduli dengan bagaimana prosesmu belajar dan bagaimana development karaktermu. Yang mereka inginkan adalah kau itu bisa menjawab soal mereka dengan baik dan benar, tidak peduli dengan proses berpikirmu dan bagaimana perjuanganmu. Contoh anime dengan ending yang bagus adalah Kaguya-sama Love is War. Beberapa orang berpikiran kalau anime ini adalah anime yang biasa aja dan sekedar anime romance komedi biasa. Tapi begitu kau melihat bagaimana series ini berakhir, aku yakin bakal banyak orang yang puas dengan konklusi di akhir ceritanya di season 3. Penggunaan lagu ending dari season 1 yang dipakai untuk menutup season 3 ini yang membuat kesan kalau anime ini sudah berakhir dengan bahagia. Bagaimana akhirnya Kaguya dan Shirogane paham kalau cinta itu bukan tentang perang yang bertujuan untuk menaklukkan satu sama lain. Ya memang endingnya jelas kalau mereka ujung-ujungnya bakal pacaran, tapi eksekusi endingnya itu benar-benar indah. Gak jadi tiba-tiba para MC itu mempertanyakan apa itu cinta, apa cinta itu benar-benar ada. Nah, ada tuh anime yang kayak gitu. Ceritanya tentang pengorbanan, konspirasi, perang, pengkhianatan, diakhiri dengan jatuh cinta. Komen di bawah kalau kalian tahu anime yang kumaksud. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa ending dari suatu anime itu penting? Kita sudah sering ngeliat anime-anime yang bagus gak dapat season lanjutan. Kita sudah sering disuguhi investasi bodong. Contohnya No Game No Life dan Hunter x Hunter. Dan sebenarnya itu agak mengecewakan. Pada akhirnya semua perjalanan akan berakhir pada satu titik yang menandakan petualangan mereka benar-benar sudah berakhir. Aku nggak bilang kalau perjalanan dalam petualangan dan cerita mereka itu nggak penting. Tapi akan lebih baik kalau akhir dari perjalanan mereka itu diakhiri dengan sewajarnya. Dan wajar itu adalah sesuatu yang indah. Dalam kehidupan juga
juga, suka nggak suka, mau nggak mau, apa yang dimulai itu pasti akan berakhir. Begitu juga dengan anime. Cerita itu suatu saat pasti akan berakhir. Dan kita akan melihat bagaimana indahnya akhir dari suatu perjalanan itu. Aku berharap ada anime seperti Fullmetal Alchemist lain. Aku berharap ada Kaguya sama Love is War lain. Aku berharap ada Assassin's Classroom yang lain. Dan aku berharap ada Anohana yang lain, yang ceritanya berakhir dengan memuaskan. Bagaimanapun akhir perjalanan mereka, ending itu nggak perlu dibikin edgy untuk keren-kerenan mempertanyakan maksud dari hidup. Nggak perlu cliff ending juga biar bisa di milking. Atau bahkan lebih sadis lagi, endingnya season 1 doang tapi nggak dilanjutkan ke season 2. Wahai mangaka dan studio animasi, it's okay kalau ending kalian itu tertebak, sangat biasa dan sesuai dengan tema awal cerita. Bagaimanapun, judul yang pernah kau bikin itu adalah judul yang keren. Yang penting endingnya nggak jelek aja. Tapi kalau endingnya jelek kayak Attack on Titan itu, ya itulah pokoknya. Ya udah, jangan lupa like ini video. Ya kok komen juga nggak apa-apa. Kasih tahu anime-anime yang endingnya gantung. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitterku kalau kau mau. Ya intinya subscribe, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan dan nggak nanya-nanya lagi kapan aku upload video. Oke, itu aja dulu. Stay clean and sound.